Shalom Bapak Saudara sekalian. Kalau saudara memperhatikan baik-baik, saudara, ya, sepertinya tidak ada kehidupan, tapi sebenarnya ada kehidupan, saudara. Ya, ini adalah kangkung. Aneh ya, saudara ya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang malah baru mau tumbuh. Sudah perhatikan baik-baik. Ya. Tapi ada yang udah besar. Waktu ditanam sama, umurnya sama, penanam sama, semua sama, tapi tumbuhnya berbeda. Ya, aneh saudara ya. Kemudian saudara kita pindah ke tanaman bayam. Penanam yang sama, pupuk yang sama, waktu yang sama, hampir rata. Ya, hampir rata. Saudara lihat ya. Ya saudara, kita lihat selanjutnya saudara, ini pohon sawi. Alkitab bilang ya, sebiji, kalau kita punya iman sebiji sesawi, ya biji sawi adalah biji yang paling kecil. Tapi apabila dia sudah besar, katanya burung bisa bertengger di atasnya. Ya, ini sawi. Kemudian ada bayam lagi. Berikutnya ada bayam lagi. Bisa lihat ya. Dan ada bayam merah. Ini seperti nggak ada kehidupan, saudara. Perhatikan ya. Tapi sebenarnya ada, saudara. Saudara lihat ada tanda-tanda. Saya zoom, saudara. Ada tanda-tanda kehidupan. Sudah lihat sampai di sana. Ini bayam merah. Ya, saudara. Nah, saudara, saya mau cerita 1 Kolose 3 ayat 6. Saudara, 1 Kolose 3 ayat 6. Katanya Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram, tapi Tuhan yang memberi pertumbuhan. Nah, saya mau kembali ke pohon sawi saya, saudara. Saudara lihat ya. Ini sawi ini sempurna, saudara ya. Sehingga ada sedikit, saudara, dia bisa tumbuh bagus sekali. Saudara, lalu ada jenis yang lain. Ada jenis yang lain. Jenis lain. Nah, saudara, saya berpindah, saudara ya. Lihat. Oh, ini sempurna. Tumbuhnya sempurna sekali. Sempurna. Tapi saudara perhatikan di sebelahnya. Dia dimakan belalang. Ya, dia dimakan belalang. Untuk tumbuh subur seperti ini, saudara, bukan saja diberikan pupuk, dirawat, disiram dengan kasih sayang, tapi dia juga harus berjuang untuk tumbuh dari belalang-belalang yang lain. Ya, banyak sekali yang dimakan belalang, tapi masih bisa dipertahankan. Nanti kita bikin pestisida organik. Ya. Nah, saudara, tidak ada tumbuhan yang segini baiknya, saudara, kalau tidak dimulai dari yang kecil seperti ini. Ini, saudara, dimulai dari sini. Ini pun, saudara, perlu beberapa hari, mungkin 1 minggu, saudara, kita tanam di pot yang kecil, dari biji, menunggu lama, sampai akhirnya kita pindahkan ke sini, ya, dan menunggu sampai seperti itu. Nah, saudara, kita hanya mampu, saudara sekalian, menanam, menyiram, memberi pupuk, saudara,
kita juga harus belajar menghalau. Di sini banyak sekali belalang, ya, belalang pelahap, sehingga daunnya pada banyak yang bolong. Diperlukan ketangguhan, kesabaran, iman, pengetahuan, saudara, untuk menanam ini. Padahal kalau ini dijual, dibeli dengan harga yang murah, dan orang mau beli yang bagus saja seperti ini, yang bolong-bolong seperti ini, apakah orang mau membeli, saudara? Ya, betapa kasihannya para petani yang menanam dengan jerih lelah, yang jelek dimakan, yang bagus dijual. Saudara, kalau tidak ada petani, apalagi masa-masa COVID seperti ini, betapa saudara sangat menyedihkan tentunya. Kita tidak akan bisa menikmati sayur-sayur segar seperti ini. Saudara, saya kembali ke pohon ini. Ada beberapa yang terlibat. Petaninya yang harus menanam, harus dengan waktu yang baik, dengan kerja keras, dengan semangat, berusaha untuk menyirami, memberikan pupuk, dan memberikan perawatan yang terbaik dengan penuh kasih sayang. Tapi semuanya itu tidak, usaha manusia tidak akan ada artinya kalau bukan Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Kembali lagi kepada Tuhan, Tuhan yang memberikan pertumbuhan. Zaman boleh gonjang-ganjing. Setelah COVID ini, orang memprediksi cara hidup orang berubah, gaya orang harus berubah, semua harus berubah. Tapi Alkitab mengatakan tidak ada yang baru di kolong langit ini. Dan kalaupun kita hidup di zaman yang sulit sekalipun, ada pemeliharaan Tuhan, dan Tuhan tetap adil, dan Tuhan tetap memelihara umatnya. Haleluya, puji Tuhan. Bye.